Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Baik, di pembelajaran video hari ini ya, silakan kalian saksikan ya video tentang gerak dasar jalan cepat. Ya, tapi sebelum itu ada video dulu ya. Nah, sebelum kita melakukan jalan cepat seperti biasa ya, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jangan langsung mempraktekkan tanpa melakukan doa dan pemanasan ya. Sebelum kita masuk materinya, kita ulas dulu materi minggu lalu yaitu tentang materi kelenturan dan gimana teknis cara pengukurannya. Ya, silakan simak videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah gerakan pertama ya, yaitu untuk melatih kelenturan otot hamstring atau paha bagian belakang dengan cara mengangkat kaki ya sampai menyentuh ke permukaan telapak tangan ya, yang tangan kita sudah sejajar dengan bahu ya. Dan ketika pada saat melakukan gerakan ini, misalnya ini saya sedang melakukan gerakan menggunakan kaki kiri, usahakan kaki kanan tetap lurus ya, jangan sampai ada perpindahan atau lekukan kaki dari kaki yang sebelah kanan. Dan kalau kamu merasa masih kesulitan melakukan gerakan tersebut, ya turunkan tangan kamu ya sekitar 45 derajat ya, kalau tadi 90 derajat ya, lakukan rendah dulu seperti ini. Ya, dengan prinsip masih sama, ketika kaki kanan kita melakukan gerakan ya, kaki kiri diam dan tidak melakukan stretch atau gerakan-gerakan yang dapat ya tidak maksimal hasilnya nanti. Dan latihan ini silakan kalian praktekkan di rumah terlebih dahulu ya. Kaki kanan 8 kali, kaki kiri 8 kali secara bergantian. Dan ini adalah untuk gerakan yang kedua ya, jadi kaki dibuka lebih lebar dari bahu ya, tangan di pinggang ya. Dan posisi kita turun ya sampai 90 derajat ya, dengan posisi kaki ya dari ujung kaki sampai ke bokong itu tidak melewati dari tumit ya, jadi posisinya lurus. Kalau posisi kita seperti posisi kita sedang ruku ya, kalau ruku biasanya kalian sering melakukan itu, tapi ya ini tumit bokong kita tidak lebih jauh dari tumit. Dan lakukan latihan ini juga sebanyak satu setnya itu 8 repetisi atau 8 kali pengulangan. Untuk perkenaannya ini masih di bagian otot hamstring atau paha bagian belakang ya. Pastikan ketika kamu melakukan gerakan ini sampai terasa ya di bagian paha bagian belakang. Kalau kamu belum merasa ada tarikan atau stretch atau tidak terasa di bagian paha bagian belakang, berarti gerakannya belum sempurna. Dan untuk latihan yang ketiga, kalian bisa memulai gerakan ini dari gerakan jongkok ya, dengan kedua tangan kita atau jari-jari kita diletakkan di ujung atau kita menginjak jari-jari kita ya. Selanjutnya kaki kita angkat ya, lutut kita luruskan sampai lurus ya, diangkat seperti ini. Apabila kalian belum terlalu bisa ya dengan menginjak jari kita ya, letakkan tangan kita ya kepal bagian mata kaki. Lakukan latihan ini sebanyak 8 repetisi atau 8 pengulangan ya, sampai kalian merasa sanggup untuk memegang atau sampai menginjak
ya jari-jari tangan kita di ujung kaki bagian depan. Untuk gerakan selanjutnya ya kalian silakan bisa dengan duduk dengan kaki lurus ya, sambil kedua tangan kita memegang ujung kaki bagian depan ya. Kalau tadi kalian sudah melakukan dari posisi jongkok ya, lakukan dengan posisi ini, tahan selama 2-3 detik baru lepas ya. Jangan dipaksa karena ini memang latihan yang agak sakit ya, agak sulit ya. Kalau kalian sudah bisa melakukan dengan cara memegang ujung kaki, coba juga gerakan seperti ini dengan mencium kedua lutut. Kalau kalian masih merasa kesulitan juga dengan memegang kedua lutut seperti tadi, ya lakukan dengan menggunakan handuk seperti yang saya lakukan ini. Ya, tarik ujung kaki bagian depan, ya, stretch, tarik kaki sampai posisi kita tidur seperti ini, tarik secara maksimal dan jangan sampai kaki lututnya bengkok. Ya, lakukan mulai dari kaki kanan, selanjutnya dengan kaki kiri. Tahan di atas selama 2-3 detik baru turunkan. Lakukan gerak antagonis, ya ini dinamakan gerak antagonis atau gerak sebaliknya. Jadi kalau tadi punggung kita selalu mengarah ke depan ya, punggung kita selalu membungkuk ke depan. Nah, sekarang balikan ya dengan posisi seperti ini. Lempar tangan sejauh mungkin ya. Selanjutnya tarik pinggul ke belakang sampai terasa bagian punggung. Lakukan perlahan ya. Tahan dengan posisi seperti ini kurang lebih 3-5 detik. Dan gerakan selanjutnya yaitu dengan posisi menghadap ke bawah atau tertelungkup dengan posisi kaki lurus ke belakang ya, tangan dibuka di bawah bahu ya, di belakang bahu, dan angkat sampai tangan lurus ya, dan kepala menghadap ke atas. Lakukan latihan ini juga sebanyak 8 kali. Tahan di atas ya, gerakan ini tahan di atas kurang lebih 3-5 detik. Untuk melatih fleksibilitas ya otot bahu ya dengan cara menggunakan tali ya, atau kalian bisa menggunakan handuk ya, dengan cara seperti ini ya. Lakukan perlahan dan jangan dipaksa secara berlebihan ya. Posisikan dengan pada posisi atas dan bawah ya. Pilihlah tangan senyaman mungkin untuk memulai latihan ini ya. Kaitkan kedua tangan ya, lakukan secara bergantian. Dan kalau kalian masih merasa kesulitan melakukan gerakan tersebut ya, gunakan media ya. Contohnya ini saya menggunakan handuk untuk menyambung ya. Tarik secara perlahan ya sampai kalian merasa nanti bisa sampai bertemu kedua telapak tangan kita. Setelah tadi kalian sudah latihan ya, bentuk-bentuk latihannya seperti tadi, kalian silakan boleh variasikan ya, boleh silakan kalian tidak harus sama seperti itu ya, yang terpenting poin-poinnya sampai. Nah, sekarang
kita akan membahas cara pengukuran ya, pengukuran tes kelenturan seperti apa. Nah, ini salah satunya untuk mengukur tes kelenturan untuk togok ya, batang togok. Jadi dari kaki sampai tulang bagian belakang. Nah, di sini saya sudah menggunakan ada meja ya, kalian bisa menggunakan apapun ya yang itu sifatnya lebih tinggi ya, bisa menggunakan kursi ataupun kalian bisa menggunakan misalnya di rumah ada tembok buat duduk ya, kursi teras atau tangga atau apapun yang sifatnya lebih tinggi dari permukaan ya. Dan alat-alatnya yang pertama itu, yang kedua di sini sudah ada penggaris ya, penggaris nanti kalian lem dan simpan ini tepat di angka 15 ya, nanti tepat di angka 15 cm. Selanjutnya di tes ini kalian tidak diperkenankan menggunakan sepatu ya, jadi kalian harus ya alas kaki seperti ini aja, jadi nggak pakai sepatu ataupun kaos kaki ya. Tes pun nanti jempol kita tidak boleh terangkat ya, jadi kaki pun harus rapat ya. Nah, setelah kalian sudah lem seperti ini, tinggal tempel saja ya, tempel di tepat 15 cm ya. Nah, untuk menempelnya pun ini ada aturannya ya. Jadi satunya itu ada di atas, 30-nya di bawah, jangan sampai terbalik ya. Kalau sudah seperti ini ya, langsung saja ya, saya naik dengan posisi ya, kedua kaki rapat ya, tangannya pun ditumpuk seperti ini. Nah, ini kalian butuh bantuan teman, atau kalau misalnya nggak mau bantuan teman, kalian bisa menggunakan kapur atau tepung nanti ya. Jadi nanti bisa kelihatan nanti ujung jari kita ada di berapa sentimeter ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dirapatkan, kaki didekatkan ke penggaris ya, kalau bisa ditempel saja. Setelah itu tangan kita tumpuk, lalu kita menjurus ke bawah. Nah, seperti ini maksimalnya. Dengan kaki yang harus lurus ya, jadi jangan sampai kakinya tertekuk seperti ini, jadi tetap kakinya lurus ya. Nanti dicatat dapat berapa sentimeter. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama saat setiap langkah, kaki yang bergerak maju pejalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan atau tidak bengkok di lutut untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Nah, jalan cepat ini dibagi menjadi 3 ya, teknik jalan cepat, yaitu yang pertama teknik pada saat start ya, yaitu menggunakan start berdiri, dan selanjutnya teknik jalan cepat itu sendiri, dan yang terakhir teknik melewati garis finish. Hal-hal yang perlu diutamakan pada saat kita melakukan jalan cepat, yang pertama adalah pelihara lutut tetap lurus pada saat fase menumpuk. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot daerah perut. Yang ketiga, cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. 4. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Dan yang terakhir, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerak yang baik dari pinggang. Dan ini adalah contoh gerakan dari jalan cepat. Hal-hal yang perlu dihindari saat jalan cepat, yaitu yang pertama kehilangan kontak dengan tanah atau kedua kaki melayang, yaitu ketika kita seperti berlari. Dan yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Dan yang terakhir, langkahnya terlalu pendek.
Nah, ini adalah contoh gerakan yang kurang tepat ya, karena lututnya tertekuk ketika melakukan ayunan kaki ya, tangannya pun terlalu mengayun terlalu tinggi. Nah, selanjutnya yang ini ada gerakan yang ini ada fase dimana seperti berlari, yaitu kedua kaki kita tidak kontak dengan tanah. Jadi ini gerakan yang kurang tepat. Baik, demikianlah pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mempelajari yang pertama tentang kelenturan ya, dan cara mengukur tingkat kelenturan dari kalian, dan yang kedua hari ini kita belajar tentang jalan cepat. Sekian dan terima kasih.